Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word. Dan ini adalah pelajaran yang ketiga, yang mana di pelajaran ketiga ini insya Allah kita akan membahas tab yang ada di page layout. Nah, di sini ya. Teman-teman bisa lihat di page layout ini, yaitu ada beberapa grup. Ada grup tema, page setup, page background, paragraph, dan arrange. Nah, kali ini yang akan kita bahas yakni grup pada page setup yang ada di bagian sini. Apa sih page setup itu? Ya, secara umum page setup ini fungsinya yaitu untuk mengatur paper atau halaman, margin, dan layout atau tata letak ya. Nah, kenapa sih kita harus bahas page layout ini? Karena perlu teman-teman ketahui bahwasanya di page setup ini salah satunya kita akan membahas mengenai kerapihan tata letak naskah dokumen sebelum kita membuat dokumen itu sendiri. Maka dari itu ini harus di setting terlebih dahulu sebelum kita memulai membuat dokumen di Microsoft Word ini. Jadi kita harus merencanakan di awal terlebih dahulu, misalnya ketika dicetak mau menggunakan kertas apa atau dijilidkah, semuanya itu harus dipersiapkan di awal. Oke, kita langsung aja mulai. Di sini ada tools yang namanya margin. Margin ini simpelnya yaitu untuk mengatur jarak tulisan atau dokumen yang kita ketik, atas, bawah, kiri, atau kanan. Di sini saya sudah siapin sebuah dokumen. Nah, kita akan coba atur marginnya. Oke, biar lebih jelas kita kasih garis ya. Nah, ruang-ruang yang kosong inilah yang dinamakan dengan margin. Ruang-ruang yang kosong ini ya. Atas, bawah, kiri, dan kanan. Ukurannya seperti ini. Dan pengaturan default dari normalnya dari semua sisi, kiri, kanan, atas, bawah, yaitu 2,54 cm ya. Kemudian jika kita ingin mengaturnya lebih lanjut, kita klik page layout, kemudian klik margin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa pilihan yang sudah tersedia, yang udah disediain sama Microsoft Word. Teman-teman bisa memilih salah satunya sesuai selera masing-masing. Misalnya kita pilih di sini Marrow ya. Tadi kan kita pilih yang normal dan tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita pilih Marrow. Maka ukuran marginnya akan berubah menjadi ukuran 1,27 cm ya. Ini lebih kecil dari yang tadi. Nah, kalau normal seperti ini kan. Nah, ini normalnya. Nah, kalau kita pilih Marrow, maka akan tampil seperti ini, lebih kecil, lebih menyempit lagi ya ruang-ruang kosong yang ada di sini. Nah, jadi pengaturan margin ini sangat berguna banget ya bagi misalkan seseorang yang kerja di perkantoran atau yang mungkin sedang kuliah atau lagi sekolah, seperti untuk buat laporan kerja ataupun skripsi, di mana terkadang mewajibkan untuk menggunakan margin dengan ukuran yang telah ditetapkan. Nah, jika kita ingin sesuai selera atau mungkin ingin mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh sebuah instansi, misalkan kita bisa menyetingnya untuk lebih mendetail lagi. Nah, di sini kita bisa pilih custom margin. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini teman-teman bisa menyetingnya secara mendetail sesuai apa yang kita inginkan. Untuk atas misalkan top, kita bisa kasih berapa, left berapa, bottom berapa, right-nya berapa. Nah, di sini teman-teman bisa menyetingnya. Atau mungkin teman-teman lagi ada yang bikin skripsi nih ya, dimana untuk sebuah skripsi itu ditentukan marginnya itu ditentukan oleh pembimbing ya. Dan biasanya untuk pengaturannya di sini untuk top atas kita biasanya kasih 4 untuk sebuah skripsi. Ini biasanya ya. Nah, teman-teman bisa mengaturnya di sini. Nah, teman-teman klik di sini, kemudian blok.
Kemudian di keyboard tulis 4. Nah, dan untuk left bagian kiri biasanya sama juga ya, yaitu 4. Nah, dan untuk bottom kita kasih 3. Dan right yaitu bagian kanan kita kasih 3 juga. Dan untuk gutter di sini ada gutter dan gutter position. Gutter dan gutter position ini yaitu untuk menambah ekstra spasinya yang ada di margin. Jadi misalkan ketika kita klik, ini akan nambah. Teman-teman bisa lihat ketika ditambah ini, maka akan ada arsiran di sini. Maka akan ada arsiran di sini ya. Ini untuk menambah ekstra untuk penjilidan agar tidak terpotong apa yang sudah kita tulis atau ketutup sama penjilidan. Nah, jadi bisa teman-teman atur di sini di gutter and gutter position. Nah, ini gutter positionnya itu nanti dijilidnya mau di mana. Nah, ini di atas. Kalau gini atas. Ini bawah ya. Kalau ini right itu di kanan. Nah, nanti ini biarin aja dulu ya, karena ini ceritanya kita lagi bikin skripsi. Maka ini kosongin dulu aja ya. Nah. Kemudian selanjutnya di orientation yaitu kita pilih portrait ya, karena kita lagi bikin skripsi, kita kasih portrait biasanya. Terus di page, di multiple page kita normalin aja ya di sini. Nanti kemudian jika sudah maka kita oke. Seperti ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ini lebih luas lagi ya. Ini contoh untuk sebuah skripsi pada umumnya untuk menggunakan margin. Oke, sekarang kita balik lagi ke margins ya. Selanjutnya kita pilih custom margins. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian multiple page. Kemudian kita klik tanda panah yang mengarah ke bawah ini, kita klik. Ketika kita klik di sini ada beberapa pilihan. Ada normal, mirror margin, two page version, kemudian book fold, kemudian refresh book fold. Di sini ada mirror margins. Nah, sedikit akan saya jelaskan satu persatu ya. Mirror margin, two page spreadsheet, kemudian book fold, kemudian reverse book fold. Yang pertama di sini ada mirror margins. Jadi singkatnya atau simpelnya mirror margin ini simpelnya untuk ngeprint secara bolak-balik nantinya pada saat dicetak. Dan ini biasanya buat kayak print seperti bikin buat buku atau majalah dan yang semisalnya. Ketika teman-teman memilih mirror margin ini, otomatis yang ada di bagian margin di bagian left dan right. Ketika kita akan pilih mirror margins, teman-teman bisa lihat. Nah, ini menjadi inside. Dari left tadi menjadi inside, kemudian outside. Kemudian teman-teman lihat juga di bagian preview. Nah, ini digambarkan ada 2 buah lembar. Yang tadi kalau misalkan kita pilih normal, ini digambarkan adalah 1 buah lembar. Nah, ketika kita pilih mirror margin, maka ini menjadi digambarkan 2 buah lembar. Nah, teman-teman mungkin ada yang nanya, kok jadi rubah kayak gini ya? Karena di dalam 1 lembar itu ada 2 muka ya. Karena di dalam 1 lembar itu ada 2 muka. Nah, kemudian teman-teman lihat di bagian margin. Ini ada inside. Yang tadi asalnya ini adalah left. Inside ini maksudnya sisi dalam sebuah buku atau area yang bakalan kita jilid nantinya. Sedangkan untuk outside yaitu bagian luar dari buku ya. Nah, yang ada di sini. Ketika misalkan kita tambah inside ini, kita tambah, teman-teman lihat di bagian preview. Ketika kita tambah, nah, maka akan ada perubahan, ada pergeseran, sehingga menjadi lebih luas lagi. Ini adalah area yang akan kita jilid, sehingga teks ini adalah teks nantinya tidak akan terpotong oleh ketika kita jilid. Nah, ini area yang akan kita jilid. Nah, kemudian kita tambah bagian outside. Nah, ketika kita tambah outside, teman-teman lihat lagi di preview. Nah, ketika kita tambah, maka akan melebar lagi ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan outside. Ini adalah bagian luar dan ini adalah bagian dalam yang akan kita jilid. Nah, teman-teman nanti bisa atur sendiri ya di sini. Inside-nya mau berapa, kemudian outside-nya mau berapa. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada two page worksheet. Two page worksheet ini sederhananya yaitu kalau kita mau bikin 2 halaman itu jadi 1.
jadi satu lembar. Jadi 2 halaman itu jadi satu lembar. Kemudian ngegabungin 2 halaman jadi satu lembar ini biasa dilakukan kayak seperti mencetak sebuah dokumen tertentu atau rangkuman ya, atau catatan kecil, sehingga nantinya bisa kita bawa kemana-mana gitu. Dan ini berguna banget ya buat teman-teman yang mungkin seorang pelajar. Jadi nanti materi-materi yang udah kita dapetin di sekolah bisa kita rangkum dalam satu lembar. Walaupun nanti efek fontnya atau tulisannya akan sedikit mengecil, menyesuaikan dengan ukuran kertas. Menyesuaikan dengan ukuran kertas yang akan kita cetak nantinya gitu. Nah, ini teman-teman bisa gunain cara membagi kertas tersebut disesuaikan nantinya dengan ukuran kertas yang akan digunakan. Misalnya A4 atau legal atau pakai folio dan sebagainya. Kemudian bila teman-teman menggunakan orientasi portrait, maka halaman kertas akan dibagi dua menjadi bagian atas dan bawah. Nah, teman-teman bisa lihat di preview ini ya. Sedangkan bila menggunakan landscape, nah maka halaman kertas akan dibagi menjadi bagian kiri dan kanan, begitu. Kemudian selanjutnya di sini ada book fold dan reverse book fold. Bagian ini fungsinya saat kita mau bikin booklet ya, atau buku lipat yang nantinya bisa dilipat itu. Teman-teman bisa gunain book fold atau reverse book fold. Nah, untuk reverse book fold ini, jika yang kita print itu nantinya saat kita buka bukunya, kita mulainya dari kanan. Contohnya tulisan-tulisan yang berbahasa Arab itu. Kan itu dimulainya dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, kalau book fold ini dari kiri ke kanan seperti pada umumnya ya. Nah, mengenai cara kita bikin book fold atau booklet atau buku lipat ini, insya Allah akan kita bahas secara khusus nanti ya. Dan ini hanya sebatas pengenalan secara generalnya saja dulu ya. Maka buat teman-teman, saya saranin untuk klik tombol subscribe yang berwarna merah, kemudian aktifkan juga tanda loncengnya, supaya teman-teman gak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya, insya Allah. Dan jangan lupa klik juga tanda jempolnya jika suka dengan video pembelajaran kali ini. Sekarang kita baru membahas margin, kemudian nanti ada orientation, size, columns, kemudian breaks, line number, dan juga hyphenation. Nah, ini akan kita bahas di video-video berikutnya, insya Allah. Akhir kata saya cukupkan untuk pembahasan sekilas tentang margin ini ya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu istiqomah di atas kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.